subuh kita yang terakhir. Ustaz Irawan sini kita di apartemen ini. Iya, di apartemen. Karena setelah ini kita akan ke Mekah. Saya kemarin sempat bilang mau menyampaikan yub'atu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Ya, orang dibangkitkan persis waktu matinya, dan orang meninggal juga berdasarkan kebiasaan hidupnya. Ya, kita la ilaha illallah mau 70 kali, mau 100 kali supaya itu terpatri di dalam hati kita. Karena orang kalau dibiasa ngomong itu, biasanya yang keluar itu juga. Ya, saya pernah diundang ke pengajian ibu-ibu ulang tahun yang ke-10. Berarti mereka udah ngaji 10 tahun. Waktu ketua majelis taklim ibu-ibunya mengantarkan minuman ke saya, kakinya kesangkut karpet. Iya, begitu kesangkut karpet, yang keluar dari mulutnya, mati gua. Mati. Saya langsung ingat, saya bilang, waduh, kalau itu menjadi kebiasaan, takutnya pas kita dicabut sama malaikat, keluar juga kalimat yang buruk. Kemarin saya udah bicara, ada orang yang pas wa ilahukum ilahu wahid meninggal. Ya, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Wah, karena Nabi mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang ucapan terakhir la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Tapi nggak semudah itu kita bisa mengucapkan kalimat terakhir la ilaha illallah. Ya, kalau itu adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nggak bisa sembarangan. Maka kalau kita kaget barang jatuh, ya, atau apa yang disebut adalah kalimat Allah, kita bersyukur. Ya, tapi kalau misalnya ada ibu-ibu lagi jemurannya jatuh, copot misalnya, takutnya begitu dicabut sama malaikat, copot. Catatan terakhirnya itu. Ya, nanti begitu dipanggil di hadapan Allah, coba sini, ini apa nih copot nih? Tolong jelaskan. Makanya kita di sini zikir terus, zikron kathiron. Ya, mudah-mudahan ini membiasakan kita, ya Pak Dokter ya, dalam kalimat thayyibah, kalimat yang baik dan amal yang baik. Nah, kemudian saya sambung lagi dengan satu hadis, innallaha idza ahabba 'abdan ista'malahu. Allah kalau cinta sama hambanya, ista'malahu. Ditafsir dalam hadis itu juga, apa sih ista'malahu? An yuwaffiqahu li'amalil khair qabla mautihi. Menempatkan dia untuk beramal baik sebelum meninggal. Ya, menetapkan amal baik sebelum dia meninggal. Jadi amal baiknya itu dibentuk dengan hasanah. Karena dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, dalam hadis Arba'in ada disebutkan, orang kalau udah beramal baik kayak begini nih, ya, jangan juga berbangga diri. Karena ada orang, ya, hatta bainahu wa bainal jannati illa zira, jarak dia dengan surga itu tinggal sejengkal. Tapi naudzubillah di ujungnya itu, karena memang takdir sudah mendahului, ya'malu bi'amali ahlin nar, beramal dengan amal ahli neraka. Akhirnya dia masuk neraka. Tapi ada orang hatta bainahu wa bainan nari illa zira. Nah, ini juga kalau ada orang yang belum baik, kalau orang lain, kita juga nggak usah, wah ini sih kayaknya calon neraka, dari jalan-jalannya aja jalan neraka itu. Nggak bisa. Ini uratnya urat neraka. Karena bisa jadi takdir berkata lain buat dia, dan di ujungnya ya'malu bi'amali ahlil jannah. Dia beramal dengan amal ahli surga sehingga dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, dan hubungannya dengan orang kalau mau meninggal, ista'malahu dalam bahasa hadis, yaitu an yuwaffiqahu li'amalil khair qabla mautihi, menempatkan dia untuk beramal baik sebelum kematiannya. Ya, jadi menutupnya itu dia beramal baik. Ada kisahnya ini dari Imam Masjid Kuba. Nanti kita habis dari Mekah ke Madinah, nanti kita mampir Masjid Kuba. Ya, beliau pernah ceritain di Arab ini nggak semuanya bisa baca tulis Arab ya. Malahan dulu salah satu guru saya waktu kuliah di Mesir, kemudian ya mungkin tenaga musiman di sini musim haji, dia ketangkap polisi. Polisi pada waktu itu beneran nggak bisa baca. Karena waktu dimintain SIM, kasih SIM Indonesia, dia bacanya terbalik. Tahu terbalik karena yang ada fotonya di sebelah sana kan terbalik. Dia lagi baca tulisan di belakangnya itu bacaannya terbalik. Ya, terus kata guru saya Ustaz Ziyad namanya, dia bilang, ya sih dia ada makhluk. Pak, itu SIM saya Bapak baca terbalik. Terus ya dia nggak mau kalah kali ya, dia bilang uskut anta ana urid an aqra bi hadhihi thariqah. Diam, saya lagi pengen baca dengan cara terbalik katanya. Ya uskut anta ana urid an aqra bi hadhihi thariqah katanya. Saya lagi pengen baca begini. Saya tahu ini terbalik, dibalik kemudian. Nah, Syekh Al-Maqdisi cerita ada orang di Madinah ini atau di Arab mungkin dia, karena ceritanya secara umum tuh kalau di YouTube-nya ada dia cerita. Orang ini nggak bisa baca Quran sebenarnya, tapi dia punya kebiasaan senang kalau masuk masjid, ya. Kemudian dia kadang-kadang nyari orang di Masjid Nabawi itu kan banyak anak-anak yang belajar menghafal Quran, ya. Anak-anak kecil, dari yang kecil sampai yang gede. Ya, anak umur 5 tahun juga udah pada pinter bahasa Arab gitu. Ya, mau belajar dari Nabawi gitu kan. Walaupun itu nggak semuanya orang Arab tuh, ada orang keturunan dari Soviet ya, dari Burma ya. Dipanggil suruh bacain Quran, itu berlangsung setiap saat. Dan dia senang dengerin bacaan Quran. Begitu aja. Sampai ke suatu hari dia panggil seorang, kemudian suruh bacain Quran panjang, dan dia senang gitu. Sampai kepada ayat sajdah, ayat sujud. Ya, pas sampai ke ayat sujud, si yang baca ini kemudian sujud. Dan dia juga sujud. Ngikut sunnahnya gitu, kalau yang baca sujud kita sujud. Ya. Kemudian si yang baca ini bangun, kemudian dia masih sujud aja. Lama ditungguin. Terus yang baca bilang, la'allahu yurid an yutil sujudah. Rupanya dia lagi memang pengen memperpanjang sujud. Ya, nggak taunya begitu didorong di innalillahi wa inna ilaihi. Bayangin meninggalnya dalam keadaan sujud. Sujud itu waktu kita paling rendah, tapi waktu itu kita paling dekat dengan Allah. Karena kata Nabi, ya, kalau kita sujud itu antara kita dengan Tuhan itu sangat dekat. Ya, makanya Nabi bilang fa'akthiru fihi doa, banyakin doa waktu lagi sujud. Ya, ya, apalagi kebanyakan kita sujud terakhir, kadang-kadang kita baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, minta supaya ketetapan agama, ya, minta misalnya 4 perkara boleh tuh, siksa kubur, ya, kemudian fitnah kematian, fitnah hidup, dan juga fitnah dajjal, ya. Pakai bahasa Indonesia boleh nggak? Boleh, tapi jangan diucapkan. Ya Allah, lunasi utang pinjol saya. Takutnya sebelahnya dengar juga, oh iya sama.
Ya. Nah, akhirnya dia meninggal bertepatan dengan amal soleh yang biasa dia lakukan. Itu dicatat oleh malaikat di dunia. Wah sajid, dia dalam keadaan sujud, dalam keadaan yang begitu dekat dengan Tuhan. Minimal dia baca subhanallah. Ya, apalagi kalau dia baca sajadah wajhil ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Lagi bilang fatabarakallahu ahsanul khaliqin, dia meninggal, maka meninggal dalam keadaan yang sangat luar biasa. Ya, makanya mudah-mudahan kita juga adalah orang-orang yang nanti ya saatnya ba'da tuli umurin wa hasuna amalin, setelah umur kita panjang dan amal kita baik, amal kita saleh. Amin. Amin. Mudah-mudahan kita juga ditempatkan dengan amal baik sebagai catatan terakhir dari kehidupan kita di dunia ini. Ya, dan semalam karena memang kalau bicara fikih itu ya seperti kita aja kemarin ke Mekah. Ya, ada orang yang bilang Nabi kok ke Mina, kita ke Mekah dulu. Ya, dan itu Nabi bilang if'al wala haraj. Jadi kalau dari fikih itu biasa ya, Syekh Irawan ya, biasa fihi kaulan, di situ ada dua pendapat. Termasuk misalnya semalam sehari 3 kali tawaf, ya, kalau buat orang mampu silahkan ya. Kalau kita nanti travel, Ustaz Wahyu menyediakan umroh berapa kali? 2 ya, itu standarnya 2. Kalau ada yang mau setiap hari sekali boleh aja, walaupun kalau yang kemarin pas musim-musim padatnya ada ulama yang bilang yang udah selesai tahan dulu, biarin kesian teman-temannya, saudaranya lagi melaksanakan ibadah atau lagi melaksanakan tawaf wadah yang mau kepulangan. Tapi nanti setelah ini ya Mekah mungkin agak kosong, nggak tahu juga nih. Sekarang kita lihat di pelataran Ka'bah kok banyak orang yang tidak pakai pakaian ihram. Ya, apa ini temporari, hanya ini pas lagi musim-musim orang tawaf ifadah dan tawaf wada? Ya, apa nanti kita pas masuk bisa juga pakai pakaian bebas gitu? Karena kemarin aturannya yang turun ke tempat Ka'bah itu hanya yang pakai pakaian ihram buat bapak-bapak. Kalau ibu-ibu kan pakaian ihramnya hampir mirip aja sama pakaian biasa gitu.